It's a nice day to be alive. Hearts alight and dreams can fly. Every step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Ruang Loren. Kali ini kita berada di penghujung tahun 2025. Tidak akan lama lagi penanggalan Masehi akan berganti memasuki angka 2026. Untuk itu biasanya kita belanja sesuatu, yaitu penanggalan atau almanak atau kita kenal dengan kalender. Nah teman-teman, kali ini saya ingin berbagi di mana saya biasa beli kalender. Teman-teman pasti akan tertarik karena kalender ini harganya berbeda dengan di tempat lain. Sekarang kita berada di sekitaran wilayah Buah Batu. Kita menuju Jalan Pungkur. Dari sini kita belok ke kanan. Suasananya lengang ya, karena tidak ada aktivitas ke kantor maupun sekolah ini karena hari Minggu. Nah, ini merupakan jalan lauk-laukan ya, ada jalan lauk emas dan sebagainya. Di ujung sana ada jalan Karapitan. Kita belok kiri. Iya, lanjut sampai nanti kita menuju tempatnya, teman-teman ya. Nah, ini wilayah Ancol. Jadi bukan hanya di Jakarta ada Ancol, di sini juga ada Ancol dan jembatannya. Satu kali lagi lampu merah, kita akan sampai ke toko yang dituju. Gak terasa ratusan hari di tahun ini sudah kita lalui dan tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki angka dalam hitungan Masehi yang baru, yaitu tahun 2026 Masehi. Kalau ditungguin lampu merah itu terasa lama ya. Nah, alhamdulillah kita sudah maju kembali. Dari lampu merah ini, lengkong ini tidak akan lama. Nah, itu tukang parkir udah kasih kode untuk menepi. Kita parkir dulu. Ya. Sudah turun dari mobil, kita akan lihat toko apa ini. Nah, namanya Toko Aneka Kalender. Ayo kita masuk, kita lihat seperti apa kalender-kalender yang dijual di sini. Ini termasuk grosir ya, grosir kalender. Jadi di sini lengkap sekali dijualnya. Ada poster-poster, ada kalender aneka ukuran, aneka jenis. Nah, kalau saya sebagai orang yang sudah memasuki usia lansia, konon demikian ya, karena sudah jelita, bukan jelita lagi, sudah 50 tahun ke atas, saya lebih menyukai kalender dengan angka-angka dalam ukuran yang besar sehingga terlihat jelas walaupun dari jarak yang cukup jauh. Maka saya pilih kalender-kalender dengan tipe seperti ini. Ini ukurannya besar, kertasnya kertas HVS ya, jenis itu. Kemudian di atasnya itu masih kosong teman-teman ya. Jadi ini kalau misalkan untuk, oh ya ini kita lihat dulu, ini ada kalender-kalender meja. Saya juga biasanya ambil ya satu buah untuk disimpan di meja kerja. Nanti kita akan pilih mana yang paling simpel dan tidak terlalu banyak gambar. Oh ini sepertinya nih, ini ya yang barusan itu. Baik.
Nah ini silakan kalau teman-teman kesini bisa pilih-pilih, bisa borong yang banyak. Nah saya mengambil beberapa buah kalender untuk di rumah, tidak hanya satu atau dua ya, tapi lumayan karena memerlukan beberapa untuk di beberapa ruangan juga. Kalender di sini umumnya masih kosong, memang semuanya masih kosong, jadi bisa diberi stiker, sablon, atau diberi tulisan apapun sesuai dengan keinginan produk atau apa ya, promosi perusahaan, sekolah, dan lain sebagainya. Harganya juga ini sangat berbeda jauh dengan toko lain atau di mana kita biasa membeli. Nah ini kan kosong ya, itu bisa ditulisi misalnya toko emas apa, perusahaan apa, itu bisa disablonkan atau dicetak stiker dan lain sebagainya. Untuk kalender dengan huruf apa, bukan huruf ya, dengan angka-angka yang besar itu harganya hanya 18.000. Dan untuk kalender meja itu harganya Rp14.000 saja. Ini tokonya saya shoot ulang. Barangkali teman-teman mau kesini, namanya adalah Aneka Kalender. Isinya memang dijual aneka kalender dan produk-produk lainnya. Ada itu ya, sayuran serangga, itu poster-poster untuk anak-anak balita yang baru belajar juga. Di sini harganya memang murah-murah. Nah ini saya belanja awet untuk tahun 2026. Nah sudah, kita selesai belanja, kita sekarang pulang. Nah itu tadi ya teman-teman berkaitan dengan kalender. Silahkan yang mau belanja di sana, itu harganya murah. Kalau di luaran mungkin ya pastinya lebih mahal ya. Udah harganya murah, masih dapat diskon pula. Jadi double ya. Nah kita pulang melewati wilayah sekitaran alun-alun. Ini Jalan Dewi Sartika. Dari kejauhan terlihat Masjid Agung dengan menaranya kembar ya. Nah kita lihat jalanannya lengang. Kita memasuki wilayah alun-alun. Sambil pulang saya berbagi cerita barangkali untuk teman-teman di luar wilayah Bandung. Kalau orang Bandung sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Nah ini ada namanya Plaza Parahyangan. Pada masa saya muda ini wah ramai sekali ya, di sini dijual pakaian-pakaian, kemudian ada tempat permainan juga. Nah, kita sekarang melewati Masjid Agungnya. Lalu ini adalah pendopo. Ada bandros di samping kiri yang sedang terparkir. Bandros itu singkatan dari Bandung Tour on the Bus, kalau tidak salah seperti itu ya, bukan bandros makanan ya teman-teman ya. Kalau bandros makanan mah beda lagi, ini disingkat, diakronimkan seperti makanan supaya terdengar menyenangkan dan menarik, rupanya seperti itu. Nah kemudian di sebelah kanan kami ini ada tanah kosong. Pada masa dahulu ini adalah Palaguna Plaza, sekarang sudah dibongkar dan menjadi area parkir. Di sebelah kanan kami ini ya, menjadi area parkir untuk pengunjung dari dalam maupun luar kota yang ingin menikmati suasana sekitar alun-alun dan Masjid Agung Bandung. Nah ini terlihat beberapa gedung ya. Di Bandung ini tersebar banyak gedung dengan arsitektur Belanda. Sebagai kota yang dijuluki Paris van Java, banyak gedung-gedung berarsitektur Belanda. Ini juga ada para pengunjung yang sedang berfoto di tempat-tempat yang dimaknai bersejarah. Kemacetan lumayan terasa, namun tampaknya ramlan ya, alias ramai lancar.
Langit hari ini cerah. Nah, ini di sebelah kiri kami ini ada bandros yang tadi saya sebutkan dengan beberapa penumpangnya. Biasanya itu ada tour guide-nya yang menceritakan sejarah-sejarah gedung-gedung yang dilalui. Beberapa orang sedang menunggu bis rupanya di halte alun-alun kota Bandung. Ya, ini gedung-gedung yang cantik. Saya suka sebenarnya, suka sekali dengan gedung-gedung yang seperti ini. Nampak klasik dan menjadi saksi sejarah dari ratusan tahun yang lalu. Kita belok setelah di ujung, nah di pertigaan ini kita belok kanan. Ini adalah kantor pos besar. Nah, kalau seandainya suatu saat nanti ada waktu, di sini ada penjara di mana proklamator kita Insinyur Soekarno pernah dipenjarakan, tapi saat ini kita lewat saja. Kalau ada waktu nanti kita akan turun dan kita akan lihat bersama ya, mungkin suatu saat nanti. Ini Jalan Bancai. Di sebelah kiri kami adalah Jalan ABC, tempat dijualnya barang-barang elektronik. Nah, kita belok ke kanan. Nah, saya mau bercerita tentang sebuah gedung lama juga pada masa saya muda. Di sini pada masanya pernah ada yang namanya itu Rumah Matahari ya. Rumah Matahari itu kalau sekarang mungkin apa ya? IKEA mungkin kalau bisa dibandingkan atau tidak ya. Nah, ini sebelum Rumah Matahari ini ada Masjid Al-Imtizaz atau Masjid Lao Tse, pada masa itu pernah disebutnya sebagai masjid akulturasi dari masyarakat Tionghoa yang mendirikan tempat ibadah yang khusus untuk mereka. Namun sekarang menjadi berbaur dan menjadi daya tarik yang luar biasa. Mungkin suatu saat kita harus mereviewnya untuk kita lihat sama-sama, dan barangkali nanti teman-teman dari luar kota juga bisa menjadi inspirasi untuk mengunjunginya. Kita terus saja, ini kita menuju Jalan Braga. Tapi hanya lewat ya, hanya lewat di perempatannya saja, karena tujuan saya kali ini adalah pulang dan tidak untuk mengunjungi atau mereview tempat-tempat tersebut. Nah, di sebelah kiri itu, di sebelah kiri kanan ini adalah Jalan Braga, di mana pada masanya noni-noni Belanda itu mejeng-mejeng, nongki-nongki cantik sepanjang jalan tersebut. Ini yang sedang dipugar adalah gedung kesenian, itu juga gedung bersejarah. Kita terus saja pulang karena hari sudah siang dan tujuan sudah tercapai, yaitu beli kalender ya. Demikian cerita saya hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalam.